Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Pemirsa, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang ramalan Jayabaya atau Jongko Joyoboyo dalam bentuk prosa. Di kesempatan yang lalu, pada episode sebelumnya, sudah sampai pada poin yang kedua. Oleh sebab itu akan saya lanjutkan pada poin yang ketiga, dan selanjutnya nanti tergantung dari waktu. Oleh sebab itu langsung saja akan saya bacakan. Akeh janji ora ditepati, akeh wong nglanggar sumpahe dhewe, manungsa padha seneng nyalah, tan nindakke hukume Allah. Barang jahat diangkat-angkat, barang suci dibenci-benci. Akeh manungsa ngutamakake real, lali ka manungsane, lali kebecikan, lali sanak, lali kadang. Akeh bapak lali anak, sedulur padha cidra, keluarga padha curiga, kanca dadi mungsuh, manungsa lali asale. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, akeh janji ora ditetepi, artinya adalah banyak janji-janji yang tidak ditepati atau janji itu diingkari. Akeh wong nglanggar sumpahe dhewe, banyak orang-orang yang melanggar setelah mereka itu melakukan sumpah. Kemudian manungso podo seneng nyalah, artinya adalah banyak manusia yang suka menyalahi orang lain. Tan nindakke hukume Allah, artinya mereka itu tidak taat terhadap hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan agama, yaitu agama Islam. Barang jahat diangkat-angkat, sesuatu yang jahat justru malah diangkat. Dia merasa bangga diangkat. Barang suci dibenci, yaitu sesuatu yang suci justru malah dibenci. Akeh manungsa ngutamakake real, banyak orang yang mengutamakan uang. Lali ka manungsane, lupa terhadap kemanusiaannya. Lali kebencian, lupa terhadap kebaikan. Lali sanak, lali kadang, lali lupa terhadap persaudaraan. Akeh bapak lali anak, banyak orang tua yaitu bapak melupakan anaknya. Sedulur podo cidro, saudara sesama saudara saling ingkar mengingkari. Keluarga podo curiga, keluarga sama-sama saling tidak percaya, saling curiga. Konco dadi mungsuh, teman menjadi lawan. Manungso lali asale, manusia lupa asal kejadiannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akeh janji ora ditetepi,
banyak janji yang tidak ditepati. Kalau kita buka di dalam sejarah lama, sebelum Indonesia merdeka, pada suatu ketika pada tahun 1916 di Jawa Timur, yaitu tepatnya di kota Jember, para petani tembakau yang ada di sana melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Hal itu dipicu oleh keserakahan Belanda terhadap monopoli yang dilakukan Belanda di tempat itu, yaitu di kota Jember. Oleh sebab itu, para petani di sana kemudian mengangkat senjata, kemudian melawan Belanda. Tempat-tempat Belanda, orang-orang Belanda, maka para petani itu sudah marah sehingga terjadi pemberontakan. Setelah itu dipanggillah yaitu pemimpin Syarikat Islam Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang oleh Belanda dianggap sebagai orang yang berpengaruh, orang yang bisa menenteramkan keadaan. Oleh sebab itu, Gubernur Jenderal Mr. Jan Peter Graaf van Limburg kemudian mengatakan kepada Haji Umar Said Cokro Aminoto, "Wahai Tuan Haji Umar Said Cokro Aminoto, seandainya pada saat Perang Dunia yang pertama," pemirsa, Perang Dunia yang pertama itu adalah tahun 1918 sampai tahun 1920. Saya lanjutkan, andai kata di dalam Perang Dunia bangsa Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Belanda, maka setelah selesai Perang Dunia, maka kamu akan saya berikan kemerdekaan. Artinya bangsa Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Itu adalah janji seorang Mr. Jan Peter Graaf van Limburg kepada Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kemudian Perang Dunia sudah selesai. Kemenangan di pihak Belanda dan teman-temannya. Jerman hancur. Kemudian tiba-tiba di Indonesia Mr. Jan Peter Graaf van Limburg kemudian ditarik ke negeri Belanda, kemudian digantikan oleh seseorang yaitu Gubernur Jenderal yang baru, Mr. Dick Fogg. Mr. Dick Fogg dijadikan Gubernur Jenderal di Indonesia yang diangkat pada tahun 1921 setelah Perang Dunia selesai. Tentu saja Haji Umar Said Cokro Aminoto sebagai tokoh yang pernah dijanjikan pemerintah Hindia Belanda yang diwakili oleh Mr. Jan Peter Graaf van Limburg akhirnya datang menghadap kepada Gubernur Jenderal yang baru, yaitu Mr.
Dick Fogg. Haji Umar Said Cokroaminoto mengatakan, "Wahai Mr. Dick Fogg, pemerintah Hindia Belanda pernah berjanji apabila bangsa Indonesia pada saat Perang Dunia tidak melakukan pemberontakan terhadap Hindia Belanda, tidak pernah melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia, maka bangsa Indonesia akan diberikan kemerdekaan." Apa jawab dari Mr. Dick Fogg? Tuan Haji Umar Said Cokroaminoto, dengarkan. Yang memerintah di sini adalah saya. Kalau kamu menerima janji itu, maka jangan kamu menagih kepada saya, tapi tagihlah kepada Mr. Jan Peter Graaf van Limburg, jangan kepada saya. Pemirsa dimanapun Anda berada, inilah akal licik dari orang-orang Belanda. Mestinya yang namanya pemerintahan itu adalah berkesinambungan. Tetapi kali ini dengan liciknya Belanda, kalau kamu ingin menagih janjimu, maka jangan kamu menagih kepada saya, tapi tagihlah kepada Gubernur Jenderal Mr. Jan Peter Graaf van Limburg, jangan kepada saya. Pemirsa dimanapun Anda berada, hal itu pun juga pernah dilakukan, janji-janji yang dilakukan Jepang kepada bangsa Indonesia. Ketika Perang Dunia yang kedua, Jepang sudah dalam keadaan mengalami kekalahan-kekalahan perang di mana-mana. Akhirnya Perdana Menteri Koiso di depan parlemen Jepang mengatakan bahwa pada suatu saat Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Itu adalah sebuah pernyataan Perdana Menteri Koiso di hadapan parlemen, yaitu tepatnya pada tanggal 7 September 1944. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 9 Agustus 1945. 3 orang dipanggil ke Dalat, Vietnam, yaitu menghadap Jenderal Terauchi. Kemudian 3 orang itu adalah Dr. Rajiman Widjodiningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Setelah bertemu dengan Jenderal Terauchi, yaitu pada tanggal 12 Agustus 1945, maka Jenderal Terauchi mengatakan, pemerintahan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sekarang buatlah persiapan untuk menerima kemerdekaan itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah 3 orang itu kembali dari Dalat, kemudian membentuklah sebuah badan yang disebut dengan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mana diambilkan dari wakil-wakil bangsa Indonesia, yaitu orang Jawa sebanyak 12 orang, kemudian Sumatera 3 orang, Kalimantan 1 orang, Sulawesi 2 orang, kemudian Maluku 1 orang, Nusa Tenggara 1 orang, dan wakil dari bangsa Cina 1 orang. Kemudian setelah dibentuknya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945,
Maka 3 orang ini akan menghadap ke dalat Jepang, yaitu untuk memberikan laporan terhadap panitia yang dibentuk, yaitu panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Tetapi tanggal 14 Agustus terdengar kabar bahwa Jepang dibom atom oleh Amerika. Kemudian 3 orang yang berangkat ke dalat itu baru dalam perjalanan sampailah di Singapura. Dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki, sehingga seakan-akan Jepang lumpuh total. Oleh sebab itu 3 orang ini kembali ke Jakarta. Karena percuma, karena Jepang sudah menyerah terhadap sekutu. Oleh sebab itu, janji yang diberikan Jepang itu mengambang di tengah jalan. Karena janji itu diulur-ulur. Janji itu sengaja diulur-ulur, yaitu tentunya untuk melihat situasi dan kondisi. Kalau kondisinya tidak mungkin untuk diperpanjang, maka akan segera diberikan kemerdekaan. Tetapi kalau memungkinkan, maka janji itu akan diingkari. Dan lebih banyak diingkari daripada ditepati. Tetapi takdir menentukan, sebelum semuanya itu berjalan, maka di tengah-tengah perjalanan itu Jepang sudah menyerah kepada sekutu, sehingga batal perjanjian itu, janji itu kepada bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, menurut para pemuda, mengapa kita harus menunggu-nunggu? Tidak usah melakukan konsultasi dengan Jepang, karena Jepang sudah menyerah. Sehingga apa yang telah dibuat oleh Jepang itu batal demi hukum. Oleh sebab itu, menunggu apa lagi? Maka menurut para pemuda, segera dimerdekakan sebelum sekutu datang. Tetapi para generasi tua saat itu, karena dia ingin menepati janji, maka masih menunggu situasi dan kondisi keadaan yang berkembang. Tetapi bagi pemuda, hal itu tidak perlu, karena sudah ada kesempatan yang bagus. Jangan disia-siakan. Kalau nanti menunggu-nunggu, maka akan datang kekuatan baru, yaitu sekutu datang ke Indonesia. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah salah satu contoh bahwa akeh manungso, akeh janji ora ditetepi. Nah, kalau kita cocokkan di zaman sekarang ini, banyak janji ora ditetepi, banyak janji yang tidak ditepati. Janji tinggal janji. Kemudian akeh wong nglanggar sumpah dewe. Anda bisa melihat dan menyaksikan bagaimana keadaan sekarang. Banyak para pejabat yang diangkat di atas sumpah setelah menjabat, maka dia melanggar apa yang pernah diucapkan, yaitu sumpah janji yang telah dibuat sebelumnya. Setiap pejabat adalah sebelum melaksanakan jabatannya, maka dia harus bersumpah, yaitu sumpah jabatan.
Tetapi bagaimana? Banyak di antara mereka yang melanggar sumpahnya sendiri. Inilah yang dikatakan di dalam ramalan ini, akeh wong ngelanggar sumpah dewi. Kemudian manungso podo seneng nyalai. Banyak orang itu yang suka menyalai orang lain. Hal itu semuanya didasari oleh kepentingan-kepentingan. Kalau sudah berbicara masalah itu, maka kepentingan dan keutamaan, sesuatu yang menguntungkan bagi kelompoknya, sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya, maka orang-orang yang seperti itu bisa dengan mudahnya, yaitu menyalai orang lain. Itulah yang disebut dengan manungso podo seneng nyalah. Tan nindake hukumi Allah. Kalau sudah demikian, kalau sudah berbicara nyalah hukumi Allah, ini artinya adalah banyak orang yang melanggar hukum-hukum agama. Hukum-hukum agama yang seharusnya dijunjung tinggi dan dipegang teguh dan dilaksanakan secara istiqomah, justru malah dibuat main-main, dan mereka melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum agama. Sehingga kalau sudah demikian, orang jahat diangkat-angkat. Artinya orang yang melakukan kejahatan, justru mereka-mereka itu mendapatkan tempat. Bahkan mereka itu diangkat, dipuja-puja, dijunjung-junjung. Sehingga ini merupakan sebuah kontradiksi. Mestinya orang yang bagus, justru ini adalah orang yang jahat, malah diangkat-angkat. Ini semuanya tidak lain adalah karena didasari tan nindake hukumi Allah. Karena mereka itu sudah berani melanggar hukum-hukumnya Allah, sehingga tidak bisa membedakan mana yang jahat, mana yang tidak jahat, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang seharusnya dibela dan mana yang seharusnya tidak dibela. Mereka sudah dalam keadaan buta mata hatinya, tidak mengetahui. Itulah yang disebut dengan barang jahat diangkat-angkat, barang suci dibenci-benci. Sesuatu yang suci, yang seharusnya diangkat-angkat, justru malah dibenci. Hukum-hukum agama yang disucikan, aturan-aturan agama yang disucikan, syariat agama yang disucikan, justru malah banyak orang yang membenci. Tempat-tempat maksiat yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan, justru malah diangkat-angkat. Tempat itu malah ramai, banyak dikunjungi orang, banyak orang yang sukaria di tempat-tempat itu. Itulah yang dimaksud dengan barang jahat diangkat-angkat, barang suci dibenci-benci. Kemudian dilanjutkan akeh manungso ngutama akeh real. Akeh menungso, banyak manusia yang lebih mementingkan uang, lebih mementingkan material. Inilah materialistik. Uang adalah segala-galanya bagi mereka. Uang adalah raja yang bisa berbuat segala sesuatu. Mereka berpendapat seperti itu.
Jadi manusia lebih mengutamakan uang. Itu yang disebut dengan akeh manungso ngutamakake real. Kemudian lali ke menungsane. Demi uang, maka rela mereka itu membunuh orang lain, menyalahi orang lain, memfitnah orang lain, melakukan sumpah palsu. Ini adalah orang-orang yang lupa terhadap kemanusiaannya sendiri. Demi uang, mereka itu melakukan itu semuanya. Demi uang, mereka bisa menjual dirinya, menjual harga dirinya. Demi uang, mereka itu berani bertindak yang melebihi dari kodrat kemanusiaan. Itulah yang disebut dengan lali ka manungsane. Itu didasari karena akeh manungso ngutamakake real. Banyak manusia yang lebih mengutamakan uang, sehingga mereka lupa terhadap pri kemanusiaan. Kemudian lali kebencian. Sudah saya katakan, kebencian itu adalah kebaikan. Demi uang mereka rela meninggalkan kebaikan. Demi uang mereka itu berani berbohong. Demi uang mereka itu berani mengkhianati teman. Demi uang mereka itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang merugikan banyak orang. Demi uang mereka itu berani bersumpah palsu di hadapan pengadilan. Itu semuanya adalah lupa terhadap kebagusan, lali kebencian, lali sanak lan kadang. Demi uang mereka itu lupa terhadap sanak dan saudara. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau sudah demikian, demi uang dia rela konco dadi musuh. Demi uang persaudaraan pertemanan yang sudah dibangun sekian lama, maka akan sirna karena uang. Ini adalah fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini. Sehingga manusia seakan-akan manungso lali asal. Manusia ini dilahirkan di dunia ini tidak punya apa-apa. Telanjang bulat, lemah, tidak bisa apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Tetapi karena pengaruh-pengaruh yang ada di lingkungan, kemudian juga pengaruh karena harta benda, pangkat dan kedudukan, akhirnya mereka lupa terhadap asal-usulnya. Sehingga mereka seakan-akan dirinya ini di atas segalanya. Mereka lupa terhadap asal kejadiannya. Asal kejadian ini, dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sebagai makhluk adalah mempunyai sifat lemah. Dia tidak ingat kelemahan-kelemahan itu. Oleh sebab itu dikatakan manungso lali asal. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini yaitu ada 2 poin yang saya sampaikan, yaitu poin nomor 3 dan poin nomor 4. Insya Allah akan saya lanjutkan pada episode berikutnya. Sampai di sini pemirsa, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, jangan lupa tombol loncengnya, kemudian like dan berikan saya subscribe
agar acara ini terus berlanjut. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin.